Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'ah Ramadan sar siyam min sayyidis suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Islam Al-Fahad rahimakumullah. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak melaksanakan solat Aidil Fitri. Sementara pada saat itu ada anak kecil yang tengah bermain dengan riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menghampiri anak tersebut sambil bersaraya berkata, "Nak, lima tabki? Kenapa engkau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Lalu Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ke ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku pemberian ayahku, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal pun aku tidak punya lagi. Bahkan aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa seorang ayah. Untuk itulah aku menangis ya Rasulullah." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang, menghalangi nasib yang sangat malang seperti ini. Lalu Rasulullah segera menghampiri beliau, menghampiri anak itu. Lalu Rasul berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, dan Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membawakan makan anak ini sampai dia kenyang. Kemudian penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah. Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia melihat perubahan drastis pada anak ini. Para sahabat bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang, aku tidak lagi. Tadi aku kenyang, dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib yang serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah,
kebahagiaan anak ini pun lenyap seketika. Setelah beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, lalu ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Celaka, sungguh celaka. Kini aku terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi anak yatim. Sepi, katanya sampai terisak. Akhirnya muncullah seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini, segera memeluknya. Dan Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhan atas anak ini. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini bisa menginspirasi kita semua agar bisa membuat kebaikan lagi. Dan akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.